In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu berkat pewartaan para rasul, murid-murid Kristus, kami boleh mengenal dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Semoga iman kami semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kesaksian atas Injil yang boleh kami terima dan kami wartakan kepada sesama dan kepada alam semesta sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dahsyat kemartiran Stefanus membuat penganiayaan yang hebat bukannya surut, tetapi semakin dahsyat. Itu yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kendati pun penganiayaan terjadi, justru mereka mendapat kesempatan untuk mewartakan Injil. Sambil menghadapi penganiayaan, mereka tetap setia mengabarkan sukacita. Injil dari kata evangelion berarti kabar sukacita. Kabar sukacita tentang apa? Tentang Yesus Kristus yang mereka imani. Iman akan Yesus Kristus membuat mereka bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam kesaksian,
kendatipun mengalami penganiayaan. Mulai disebut sejak kemarin nama seorang tokoh yang sangat kontroversial, Saulus, yang nanti akan kemudian berubah menjadi Paulus. Pada episode ini Saulus masih menjadi pribadi yang kontra Injil, kontra iman akan Kristus. Tugasnya adalah menyeret setiap laki-laki dan perempuan, disebut dalam Kisah Para Rasul tadi, untuk dimasukkan ke dalam penjara. Membunuh jemaat yang mengimani Kristus. Saulus. Nanti kita akan melihat pada perjalanan selanjutnya bagaimana Saulus bertobat dan menjadi Paulus. Tapi itu nanti kita simpan pada episode renungan harian berikutnya. Pada tahap ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dan merenungkan bagaimana kendatipun mengalami penganiayaan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus tetap bersemangat. Mereka berkeliling sambil berlari menghindari penganiayaan, mereka mewartakan. Maka di satu sisi ada aspek negatif penganiayaan, penderitaan, tetapi mereka tidak khawatir, tidak takut. Bahkan mereka tetap sukacita dan mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita. Mewartakan kabar sukacita tentu dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh syukur, tapi juga dalam kerendahan hati dan ketaatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita menghayati perutusan kita, hidup beriman kita, sebagai orang yang mengimani Kristus, tinggal di dalam Kristus, berkembang di dalam Kristus, dan kemudian mewartakan Kristus. Isi seluruh Injil tidak lain adalah sukacita karena iman akan Kristus. Kristus sendirilah yang menjadi sumber sukacita. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia. Kisah para rasul yang diwartakan kepada kita bisa memberi inspirasi kepada kita untuk terus bertahan di dalam kebaikan. Kendati mungkin kita mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan penganiayaan dan penderitaan. Murid Kristus tidak bisa lepas dari salib. Mari dengan penuh syukur kita menerima iman ini dan dengan penuh syukur pula mewartakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mewartakan kabar sukacita. Dalam Yesus Kristus, Allah mengasihi kita dan kita dipanggil untuk menjadi tanda kasih itu, satu terhadap yang lain, kepada sesama, dan juga kepada alam semesta ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera. Berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.